Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Analisa di hari Selasa sore 15 Oktober 2024. Seperti biasa, di sini kita akan menganalisa beberapa saham di grup indeks saham syariah Indonesia dari sisi teknikal maupun bandarmologi. Oke, kita mulai saja ke emiten yang pertama yang masuk ke analisa kita. Di sini ada dari emiten RAM ya di sini, Tripar Multivision Plus Tbk. Bisa dilihat secara teknikal di sini sedang membentuk pola sideways ya di sini kurang lebih. Untuk emiten ini sendiri dengan area supportnya sendiri di 444. Lalu untuk strong resistnya di area harga 650. Bisa dilihat di sini untuk harga penutupan sekarang di area harga 450 ya. Sedang berada di area support. Secara teknikal di sini untuk area support ada dari sisi technical candlestick di area harga 444 ya. Sudah mendekati area support, dari sisi teknikal sudah bisa diperhatikan untuk emiten ini. Lalu untuk trendline untuk area resistansinya ya, untuk area resistansinya sendiri di sini masih ada kemungkinan ya. Walaupun tidak naik ke area resistansi terkuatnya di 650, bisa menuju ke area resistansi dari trendline bearishnya ya, kurang lebih di garis merah ini. Lalu apabila terkonfirmasi breakout di area resistansi ini untuk jangka panjangnya, selanjutnya bisa ke area resistansi di area harga 650. Di sini bisa kita lihat ya secara teknikal sangat menarik untuk emiten RAAM ini atau RAM karena secara candlestick di sini sudah berada di area supportnya dari trendline sideways-nya. Selanjutnya kita coba cek untuk sisi bandarmologinya untuk meyakinkan analisa kita apakah masih ada bandar broker yang akumulasi dalam jumlah yang signifikan ya dari emiten ini. Kita akan coba cek dari trendline yang lebih pendek dulu di 30 Juli. Secara bandarmologi di sini bisa dilihat ya untuk emiten ini sendiri dari tanggal 30 Juli terlihat untuk bandarmologinya sendiri lebih dominan yang melakukan distribusi di sini ya dari bandar broker TP dan ZP di area harga 520-an hingga 555. Kurang bagus ya. Kita coba lihat dengan time frame yang lebih jauh lagi di 29 April. 29 April. Masih terkonfirmasi juga di sini dari broker TP sendiri yang melakukan distribusi yang lebih dominan ya, TP, ZP, dan AI di area harga 520-an hingga 550 cukup atas. Lalu untuk yang masih melakukan akumulasi di sini ada dari bandar broker IF, AK, YUMG, dan DR terpecah ya. Dengan banyak sekali broker yang mengakumulasi emiten ini dengan area harga di 500-an ya kurang lebih. Jarang ya di sini. Tapi untuk IF sendiri sini di 444 ya bisa dilihat. 447 mohon maaf tidak jauh berbeda dengan harga sekarang di 450. Maka secara bandarmologi di sini terlihat untuk emiten RAM sendiri kurang menarik ya karena dari time frame yang pendek atau yang lebih jauh lagi terkonfirmasi untuk emiten ini sendiri dari sisi bandarmologi lebih dominan yang melakukan distribusi. Tetapi walaupun begitu bandarmologi ini sebagai analisa pendukung tetap nomor satu dari sisi teknikal selagi harganya tidak terkonfirmasi breakdown di area supportnya di 444
Tentunya untuk emiten ini masih bisa di-up lagi harganya ya, dikerek oleh bandar-bandar yang lain, selagi di sini konsisten mengikuti area support dari sisi teknikalnya. Tetapi apabila terkonfirmasi breakdown di area harga 444 tentunya mungkin bisa dihindari dulu untuk menunggu konfirmasi rebound di area support berikutnya, kurang lebih di area harga sini ya, 390-an. Tapi untuk support terdekatnya di 444 ini, sekarang di 450 sudah mendekati area support ya. Bisa coba untuk diakumulasi dengan risk yang lumayan kecil ya di sini, 450 ke 444, tapi dengan return yang cukup tinggi. Dengan area broker-broker di sini yang mengakumulasi di area harga 500-an, cukup lumayan ya, 450 hingga 500 untuk jangka panjangnya selagi harganya terjaga di atas harga 444. Mungkin itu untuk analisa dari emiten RAM. Kita lanjutkan ke emiten yang kedua yang masuk ke analisa kita di sini ada dari RALS yang akan kita analisa di grup indeks saham syariah. Bisa dilihat untuk emiten ini sendiri di hari ini mengalami kenaikan sekitar 0,5%, penutupan di harga 402 secara keseluruhan bergerak di pola trendline bearish-nya ya di sini. Untuk area pernah menyentuh area harga 720, rapi sekali di sini. Untuk polanya sendiri, nah bisa dilihat ya untuk emiten ini sendiri untuk RALS menarik ya. Sudah mendekati area resistansinya dari trendline bearish-nya di sini, tinggal menunggu saja untuk breakout dengan pola trendline sideway. Walaupun sideway, tetapi apabila terkonfirmasi breakout dari sisi area resistansinya, menarik sekali ya, bisa walaupun nanti di kedepannya kita akan coba, bisa saja polanya begini, apabila terkonfirmasi breakout bisa saja dia langsung melakukan kenaikan, bisa saja seperti ini, atau dia seperti ini ya, atau dia bisa saja waktu dia konfirmasi breakout di area resistansi, ini akan menjadi area resistansi berikutnya, area support ya. Apabila terkonfirmasi breakout, tentunya akan berubah menjadi area support. Bisa saja melanjutkan penurunan tetapi sedang berada di area support, lalu menyentuh area support dari sisi technical candlestick yang ada di sini, baru dia bisa melanjutkan kenaikannya, bahkan ke kenaikan yang lebih tinggi lagi. Itu ada dua kemungkinan ya, apabila terkonfirmasi breakout dari sisi trendline bearish-nya. Di sini terlihat ya, sedang bergerak di pola trendline bearish kurang lebih dari bulan Juni. Tertahan harganya di area support di harga 392. Sekarang harganya di 402 ya. Tidak terlalu jauh. Untuk area supportnya masih ini ya, bagus untuk diakumulasi. Tinggal menunggu konfirmasi saja, bisa saja besok konfirmasi breakout langsung up tinggi atau mengikuti area support barunya ya, baru di-up lagi dengan momen tertentu oleh bandarnya. Tinggal menunggu saja, tetap menunggu pergerakan bandar di sini. Tetapi sudah bisa mulai diakumulasi ya untuk emiten RALS ini karena tidak jauh juga dari area supportnya secara technical candlestick. Oke, kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi untuk meyakinkan analisa teknikal kita. Kita lihat dari awal dia ada pantulan, di sini konfirmasi rebound di 19 Juni. Terkonfirmasi di sini ya, ada dari bandar broker YU yang melakukan distribusi lebih dominan di sini. Broker asing di area harga 426 cukup di atas ya. Mungkin tiap menyentuh area resistansi di atas ini, di 426 ini sebagai area resistansi dari sisi bandarmologinya. Kita tandai di harga sini.
sebagai area resistansi dari sisi technical candlestick maupun dari sisi distribusi bandar. Lalu tapi apabila kita fokus di sini dengan yang melakukan akumulasi, cukup lumayan juga ya, yang distribusi sekitar 900.000 lot, hampir 1 juta lot terpecah menjadi beberapa banyak sekali broker di sini yang melakukan akumulasi di area 400-an kurang lebih. Makanya untuk harga saham ini sendiri terlihat pergerakannya mulai membentuk pola sideways ya, karena mulai diakumulasi oleh banyak sekali emiten untuk emiten RALS ini. Jadi mungkin dari sisi bandarmologinya kurang menarik, tetapi dari sisi teknikalnya masih menarik, bahkan sangat menarik sekali apabila di hari esok nanti terkonfirmasi breakout dari sisi teknikal, dari sisi trendline bearish-nya. Oke, mungkin itu saja ya untuk analisa dari emiten ini yang secara keseluruhan bisa coba diakumulasi di hari besok ya, di hari Rabu. Oke, kita lanjut ke analisa berikutnya. Saham yang ketiga yang akan kita analisa ada RMKE. Bisa dilihat di sini untuk RMKE sedang berada di area support ya dari sisi technical candlestick. Support di area harga 555. Lalu ada support juga di harga 500 sebagai area support dari sisi psikologi harga. Lalu untuk area resistansi tentunya di sini ada area resistansi dari trendline bearish-nya ya. Sini ada resistansi di garis merah ini sebagai area resistansinya. Maka dari itu apabila terkonfirmasi rebound di hari besok ya, di hari Rabu, di sini dengan target kenaikan apabila melanjutkan kenaikannya sekitar 6% ya, 6-7%-an kurang lebih. Tetapi apabila di hari besok nanti, di hari Rabu, terkonfirmasi breakdown di area harga 555 atau ya di 555, soalnya di 500 cukup jauh ya di sini, di area bawah sini area supportnya. Mungkin bisa menunggu untuk ke area support berikutnya ya. Di sini ada trendline bullish. Kurang lebih area support selanjutnya di area 500 apabila terkonfirmasi breakdown di area support dari sisi technical candlestick di harga 555. Oke, kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi. Seperti biasa, kita coba cek dari sini di 22 Februari untuk emiten RMKE. Bisa dilihat di sini dari sisi bandarmologinya, dari sisi distribusi maupun akumulasi tidak terlihat ada distribusi atau akumulasi yang lebih dominan ya, kurang lebih hampir sama dari sisi distribusi maupun akumulasi. Di sini dengan rata-rata distribusi melakukan penjualan di 560-an hingga 590, lalu yang melakukan akumulasi di sini ada yang memiliki harga akumulasi di 520 kurang lebih hingga 590 ya. Sekarang harganya di 555. Jadi kurang lebih area harga sekarang itu sudah bahkan di bawah ya, di bawah harga rata-rata akumulasi broker-broker sekarang yang sedang mengakumulasi emiten RAM ini. Tapi secara bandarmologi masih menarik ya. Dari emiten RAM ini walaupun tidak terlihat ada salah satu broker yang melakukan akumulasi yang signifikan, tetapi di sini masih banyak broker yang memiliki jumlah saham yang cukup banyak di emiten ini. Masih bisa ada indikasi melakukan kenaikannya. Entah di hari besok melakukan rebound di area supportnya di 555 atau menunggu momentum berikutnya untuk rebound di area support berikutnya. Tetapi secara keseluruhan untuk RMK ini masih menarik untuk dimasukkan ke watchlist saham kita.
Oke, mungkin itu saja untuk analisa RMKE ya. Kita lanjutkan ke emiten yang keempat yang akan kita analisa dari SAME, Sarana Meditama. Bisa dilihat di sini secara trendline sedang bergerak di pola trendline bullish. Kurang lebih ada area support di sini. Harga sahamnya sekarang mengalami penurunan sekitar 2%. Sudah 2 kali ya, saya sudah menyentuh area resistansi. Di sini area untuk area resistansi dari sisi technical candlestick, area strong resistnya di 318. Kurang lebih bisa tarik di sini ya. Area harga $320 ya untuk area resistansi berikutnya. Sekarang harganya pun sudah mendekati area support mungkin, tapi tanggung ya di sini. Mendekati area support tapi mendekati area resistansi juga, mungkin bisa mencoba bersabar untuk menunggu momentum turun dulu, rebound di area persis di area supportnya, konfirmasi rebound, atau coba bersabar untuk konfirmasi breakout dulu dari sisi resistansi dari technical candlestick yang ada di harga 320 hingga 324. Untuk sisi teknikalnya begitu ya untuk emiten ini. Kita coba cek dari sisi bandarmologinya untuk SAME ini. Masih belum ketemu ya di sini yang bandarmologinya cukup bagus dari awal kita analisa. Berbeda dengan hari-hari kemarin, waktu di analisa ada DMMX, IOTF, ILS, bahkan ILS ini dari awal kita analisa di, kalau tidak salah di grup top gainers apa top loser, di 3 hari ini ILS melakukan kenaikan yang cukup tinggi ya, ILS, DMMX, dan IOTF. Karena didukung dengan rata-rata dengan didukung bandarmologi yang cukup bagus ya. Kita coba lihat dia rebound di 14 Juni. Nah, di sini bisa dilihat ya. Untuk emiten SAME ini sangat menarik sekali di sini karena didukung dengan bandarmologi yang sangat menarik ya. Dengan akumulasi dari bandar broker asing di sini RX. Nah, kita coba lihat dulu apakah asing di sini ya, terlihat asing ya, Frisian. Bandarmologinya terkonfirmasi untuk RX sendiri di sini mengakumulasi sangat dominan sekali, hampir 600.000 lot di rata-rata harga 306 ya. Sekarang harganya 292, sudah di bawah harga akumulasi bandarnya. Mungkin apabila tidak bisa menunggu, bisa coba cicil masuk di sini untuk emiten ini. Tinggal menunggu saja untuk konfirmasi rebound tentunya. Tinggal menunggu konfirmasi rebound, kemungkinan untuk emiten ini sekitar 80% ya, ada indikasi bisa melakukan breakout di area harga 320-an ini. Dengan target resistansi berikutnya kurang lebih di area harga 300 ini ya. Kurang lebih di area harga ini, 3 kali menyentuh harga 370. Apabila terkonfirmasi breakout di 324, tentunya ada indikasi untuk jangka panjangnya bisa naik ke area resistansi berikutnya di 370 dengan didukung dengan bandarmologi yang sangat bagus ya di sini. Akumulasi dari bandar broker RX tentunya. Sangat menarik untuk emiten SAME ini, bisa mulai dicicil saja karena harganya pun sudah di bawah harga akumulasi dari bandar broker RX yang dominan sekali melakukan akumulasi ya di emiten SAME ini. Oke, mungkin itu analisa dari SAME. Kita lanjut ke analisa berikutnya, ada dari SAMF. Kalau tadi SAME, ini SAMF atau Saraswanti. Di sini bisa dilihat pergerakan polanya
cukup ini ya, tidak kurang rapih di sini. Apabila mengalami penurunan cukup tajam, apabila mengalami kenaikan juga di sini cukup signifikan dan harganya terjaga di area harga 800-an. Untuk area resistansi juga di sini kurang lebih melakukan pola ini ya, kenaikan tetapi langsung dibawa turun lagi, pernah menyentuh resistansi di 850 bahkan pernah ke 900. Secara teknikal kurang bagus ya untuk saham F ini sendiri. Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi dari emiten saham F. Di 19 Juni. Secara bandarmologi sendiri di sini juga tidak terlihat ada bandar broker yang melakukan akumulasi ya, yang cukup signifikan, terlihat hampir sama dari sisi distribusi maupun akumulasi. Bahkan bisa dilihat untuk harga rata-rata akumulasinya juga cukup di bawah ya di sini, di area harga 730-an kurang lebih. Di bawah area sini kurang lebih area support sini ya 720 hingga 730, cukup jauh di sini. Mungkin bisa dihindari dulu untuk emiten yang seperti ini. Kita next saja ke analisa yang berikutnya, analisa yang terakhir. Ada satu di sini. Bisa dilihat pergerakannya di sini pernah masuk ke analisa kita di awal bulan Maret di sini. Kita hapus saja ya. Sudah cukup lama. Naik dari awal kurang lebih pernah menyentuh area harga 50 untuk emiten ini sendiri. Sekarang harganya udah di 196, bahkan sudah di area harga 200 ya di sini. Sudah naik sekitar berarti sekitar 400% ya kurang lebih, atau 300%. Sekitar 400% ya apabila harganya di 200 ini sudah berada di area resistansi juga apabila kita lihat di sini. Untuk area resistansi ada di sini. Nah, sudah berada, kecuali dia melakukan breakout ya. Mungkin bisa dihindari dulu dari sisi teknikal karena harganya pun pergerakannya di sini agak rawan ya, takutnya tiba-tiba ada bantingan di sini. Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya di 18 September 2023. Bisa dilihat untuk bandarmologinya sendiri di sini ada dari bandar broker AZ yang signifikan melakukan akumulasi, tapi bisa diperhatikan di sini dengan harga rata-rata akumulasi di 147 ya. Kita coba tandai di 147 kurang lebih. Nah, kurang lebih di area support dari sisi technical candlestick ya di sini ya. Kita tandai 147 sebagai area support dari sisi akumulasi bandar AZ. Mungkin untuk harga sekarang cukup tinggi ya, mungkin bisa mencoba bersabar untuk menunggu momentum bantingan dari emiten satu ini hingga konfirmasi rebound setidaknya mendekati area harga 147 dari sisi support bandarmologi ya. Karena tentunya tiap saham yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan itu didukung dengan bandarmologi yang bagus ya, tidak hanya teknikal. Kecuali dia menyentuh area support, nah baru bisa walaupun bandarmologinya kurang bagus, tentunya masih ada kemungkinan untuk melakukan konfirmasi rebound di area support-supportnya. Tapi secara bandarmologi di sini bagus ya untuk dimasukkan ke watchlist, tinggal menunggu momentum saja untuk mengalami penurunan mendekati area support dari bandar broker AZ sendiri. Oke, mungkin itu saja ya analisa di hari Selasa sore ini. Untuk yang menarik tadi ada dari SAME ya, dari sisi bandarmologi maupun teknikal, tetapi tadi ada beberapa saham walaupun bandarmologinya kurang bagus, tapi dari sisi teknikal sedang berada di area support. Tentunya
Mungkin pesan dari saya tentunya tetap konsisten untuk mengikuti area teknikalnya dan bandarmologinya, lalu tetap menggunakan money management-nya yang tepat untuk menghindari kerugian yang, atau mengurangi kerugian ya, mengurangi resiko kerugian dan memaksimalkan profit saat kita melakukan entah itu trading atau swing atau investasi di suatu emiten. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.